kayaknya nggak afdol kalau nggak saya tunjukin. Ya mudah-mudahan masih nggak bosan dengan saya. Jadi ya untuk pertama kali ini mungkin saya bisa yang agak cerewetnya, nanti yang berikutnya bisa teman-teman semua yang akan lebih aktif. Ini kebetulan ya kemarin waktu menggagaskan Jakarta Play ini, kita kepikiran ya kira-kira kita mau ngapain sih gitu ya, apa yang mau kita hadirkan, dan di sini tentunya play-nya itu yang ingin kita bawa, yang ingin kita kembangkan. Nah waktu itu saya dan teman-teman mahasiswa di sini kepikiran kita ngapain ya gitu. Kita mau buat apa nih untuk ruang kota kita? Mau buat mural atau graffiti gitu ya, tadi ya sudah Onyx sampaikan. Kita mikir di mana ya tempatnya, coret-coret tembok orang kita malah di penjara lagi gitu. Terus kita mau buat apa, origami gitu ya, lalu kita tempel-tempelkan. Waktunya juga nggak ada, stupa terus setiap hari. Jadi pusing lah gitu. Jadi ya kita bisa apa gitu ya. Terus saya perhatikan dan saya punya pengalaman bahwa ruang kota itu gitu banyak elemen tangga. Dan ya saya yakin di BINUS, di Tarumanegara, di tempat keseharian kita mungkin itu banyak elemen tangga yang bahkan secara tidak sadar kita akan nongkrong di situ, kita akan duduk di situ dan kita akan menggunakan tempat itu. Ya, ini salah satu contohnya. Ya, ini di Unpad, ini kita menyebutnya Selasa Orange, tangga Selasa Orange. Ya, setiap kita habis stupa, setiap kita mau sebelum kuliah atau enggak kita bolos kuliah, kita pasti nongkrongnya di situ, gitu. Jadi gampang banget deh, itu gosip segala macam semua pokoknya di sana lah tempatnya. Ini kebetulan yang predasi baju hitam tuh mungkin habis sidang gitu ya, baru gosipin nggak tahu tadi dibantai apa gitu mungkin, ya, kurang lebih lah seperti itu suasananya. Jadi sangat menyenangkan sekali. Ya mau nggak mau kita kalau orang lewat itu ya sebodoh tai aja, jadi bodoh amat, jadi ya udah carilah lewat jalan lain gitu ya. Jadi kayak area kawasan kita lah istilah gitu, jelek-jeleknya. Tapi itulah yang terjadi. Ini juga salah satu waktu itu himpunan angkatan saya membuat art festival, ada performance art di sana. Ini di tangga, kita menyebutnya wind tunnel, tangga wind tunnel. Bisa jadi kayak stage, ya jadi kayak untuk tempat duduk. Dan ini juga salah satu bangunan yang saya kagumi gitu ya sampai sekarang, meskipun waktu itu saya bersempatan memang pernah datang ke sini dan tidak heran bangunan ini tercatat sebagai bangunan yang terbaik selama di bangunan di era 2000 ini dari John Woodson di Sydney. Kita bisa melihat tangga yang begitu panjang, dan saya pernah diceritakan waktu Nelson Mandela baru saja keluar dari penjara, dia datang ke Sydney dan dia membuat pidato di sini, di mana ribuan orang duduk di tangga itu dan menyaksikan dia berpidato. Saya rasa saya akan skip ke movie-nya, saya akan menunjukkan film ini sebetulnya. Ya mungkin kebayangannya mungkin kayak di GI ya. Ya, gitu ya. Kita kalau mau lihat ini ke mall, jadi sedih gitu ya. Kalau di Singapura ini ada di Marina Bay di ruang terbuka, kita menyaksikan ini di dalam mall di Indonesia harus bayar parkir dan sebagainya, makan ini. Jadi itu yang menyedihkannya. Waktu itu saya berkesempatan ke Singapura. Ini menjadi suatu pertunjukan yang sifatnya jam-jaman. Jadi setiap 2 jam mereka akan menunjukkan pertunjukan ini. Tidak lama, hanya 15 menit kira-kira. Tapi semua orang menanti pertunjukan ini, dan mereka cuma duduk aja di tangga-tangga itu gitu. Ya dari situlah saya kepikiran, kalau kita mau makan, kita mau kerja, mau bermain, mau nonton, mau kerjaan apa, itu kan sering kan seperti itu. Jawabannya apa? Ke mall, ke kafe dan sebagainya gitu ya. Ya karena apa? Mungkin karena kita tidak punya ruang-ruang terbuka itu. Lalu kalau memang misalnya di kampus kita gitu ya, jelas ada tangga, saya tahu di BINUS ada, di Untar juga ada, cuma sayangnya Untar tuh menghadap ke barat, jadi sama aja bohong gitu ya. Ya tapi sebuah potensi yang bisa kita lakukan, bisa sebagai fungsi sebagai penunjukan untuk
transport secara vertikal, tapi tidak bisa tempat untuk gathering. Ya, jadi membosankan gitu ya yang terjadi sekarang. Lalu kenapa nggak kita buat seperti ini? Ya, jadi sebuah ornamen sederhana. Kalau Anda duduk di tangga, kita tahu naruh minuman juga selalu di bawah dan segala macam, selalu tersenggol karena tumpah segala macam. Dengan ini kita mungkin bisa naruh laptop, naruh tas atau apanya, kita bisa bekerja mungkin dan bisa melakukan aktivitas-aktivitas ini lainnya. Lalu gimana gitu? Bisa nggak kita di taman-taman juga kita hadirkan seperti ini? Ya, kenapa enggak gitu? Nah, ini juga salah satu image yang saya ambil. Ini ada seorang arsitek, John Mock, dia dari kalau nggak salah dari New York. Dia punya visi kalau setiap telepon umum di kota New York itu yang jumlahnya ribuan, dia buat sebagai kayak public library seperti ini. Mungkin dampaknya juga akan luar biasa gitu ya, pendorong masyarakat membaca dan lain sebagainya, ada informasi yang bisa kita ambil di sana. Dan kenapa enggak ini juga bisa difungsikan sebagai itu? Ya, bisa aja ini di taman-taman kota atau di kampus-kampus gitu. Dan nanti ya entah nanti masalah siapa yang nyolong atau ya itu menjadi pertimbangan berikutnya lah. Apakah nanti sistemnya pakai ada raknya, ada tutupnya gitu. Seperti kayak di Binus, kalau mau buka harus pakai tapping mungkin nanti baru kebuka sendiri gitu ya, atau pakai sistem koin bayar berapa baru bisa buka gitu ya. Itu satu kesempatan yang memungkinkan bisa diwujudkan. Nah, ini salah satu pemikiran gitu ya untuk bisa membuatnya portable, tapi sayangnya yang terjadi adalah sangat berat gitu ya. Dan pada akhirnya meskipun dia tidak bisa dilakukan untuk di luar, ya dia juga masuk juga di sudut kamar saya gitu. Jadi ya itulah gitu. Kita bisa tidak harus menunggu ada street furniture yang bagus, yang baik. Kita bisa menciptakan itu sendiri. Dan kalau kita membutuhkannya, kita tinggal ambil dari rumah kita sendiri, kita pakai di luar, lalu bisa kita bawa pulang lagi dan kita taruh di tempatnya. Dan ini menjadi perhatian khusus buat saya karena tadi singkatnya waktu yang harus kami persiapkan ini karena saya bekerja sama dengan Reka itu suatu interior kontraktor interior, teman saya juga. Saya seminggu sebelum acara ini, kurang lebih, dua minggu yang lalu itu saya datang ke dia, namanya Jai, ini gimana, bisa nggak mewujudkan konsep seperti ini? Wah, gimana ya? Waktu itu dia sedang mau pindahan workshop, jadi banyak material-material sisa yang bisa digunakan oleh dia. Lalu ya kami brainstorming secara singkat, dan inilah yang terwujud, yang terjadi. Dan begitu jadi mock-up-nya, saya langsung lihat, wah ini ya, kok berat ya. Ini kayaknya kalau buat pakai ensel kayaknya lebih bagus nih. Kalau talinya kayak buat tali tas kayak lebih menarik. Ya itu juga jadi pelajaran juga buat saya. Ternyata yang terlihat dalam coretan-coretan gambar, dalam SketchUp, begitu dibuat aslinya mungkin tidak jadi lebih menarik lagi. Jadi mungkin juga untuk mahasiswa-mahasiswa juga, makanya tau lah kenapa sih harus buat paket gitu ya, kenapa harus buat bahan masa. Jadi itulah yang dirasakan, karena secara visual yang di komputer atau yang sketsa begitu kita wujudkan secara nyatanya mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Jadi itu saya buat kurang lebih kemungkinan yang bisa terjadi, apakah nanti bisa dilipat, bisa ada kayak adjustable height-nya supaya bisa disesuaikan dengan tingginya tangga, yang mungkin memungkinkan terjadi, yang membuat produk ini akan menjadi lebih berguna lagi dan lebih sempurna. Ya, saya rasa itu aja secara singkat apa yang coba saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa berkembang lebih lanjut dan bisa menjadi perhatian kita semua. Terima kasih untuk Richard dan juga Jessica yang telah membantu untuk foto-fotonya. Terima kasih. Mengcounter saya atau mungkin